Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denpono Media. Di video kali ini saya hanya ingin membagikan sebuah informasi terkait resiko jika kita melakukan gagal bayar layanan dari home credit ya. Jadi di home credit ini kan kita bisa melakukan kredit barang atau melakukan transaksi pay later atau bayar nanti yang pembayarannya ini bisa dicicil. Nah, jika teman-teman melakukan gagal bayar atau telat bayar, nanti apa sih resikonya dan denda-dendanya bagaimana, sanksi-sanksinya seperti apa, nanti akan saya bahas di video ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, home credit ini kan seperti kita ketahui merupakan layanan pinjaman atau kredit barang, yang mana home credit ini sudah resmi atau legal. Jadi seperti kita ketahui, jika layanan pinjaman seperti ini kan pasti ada bunga dan lain sebagainya. Nah, jika kita melakukan suatu pinjaman atau kredit, itu ada yang namanya kan jatuh tempo. Jadi kita wajib membayar tagihan atau cicilan sesuai dengan berapa yang harus dibayar, itu sesuai dengan transaksi kita itu sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, apabila kita melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, itu nanti kita akan mendapatkan denda atau penalti. Nah, itu apabila kita memiliki transaksi yang banyak, penaltinya juga akan besar pula. Dan juga apabila kita tidak melakukan pembayaran di jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari, maka kita bisa yang namanya masuk dalam gagal bayar gitu teman-teman. Intinya tidak bisa membayar tagihan yang ada gitu. Nah, resiko-resikonya itu jika teman-teman memiliki pinjaman di home credit, itu segera bayar tagihannya sebelum jatuh tempo. Jika tidak, nanti akan mendapatkan sanksi. Dan apabila tidak segera dibayar, sanksi atau denda penalti ini akan semakin bertambah gitu teman-teman. Kemudian resiko selanjutnya apabila kita telat bayar atau sampai gagal bayar, itu yang jelas adalah teror dari DC, debt collector ya. Jadi debt collector itu ada dua, yaitu debt collector yang online, yaitu kita biasanya dihubungi melalui telepon, baik itu kita sendiri atau nomor kerabat kita yang ada di kontak gitu teman-teman. Jadi yang pertama paling dirasakan adalah kita akan yang namanya diteror oleh DC tersebut. Kenapa saya bilangnya diteror? Karena memang ya nggak kira-kira teman-teman. Jadi ketika kita telat bayar atau malah sampai gagal bayar, itu yang namanya DC online ini akan selalu menelpon kita gitu. Bahkan kerabat kita yang ada di kontak, karena di aplikasinya ini kan bisa membaca kontak teman sebenarnya. Jadi sangat disarankan untuk bijak sekali dalam meminjam suatu pinjaman online ya. Jangan sampai teman-teman itu gagal bayar. Selanjutnya, DC selanjutnya adalah DC lapangan. Jadi teman-teman jangan heran kalau di lokasi atau tempat tinggal teman-teman itu ada orang yang mengaku debt collector menagih hutang gitu. Itu sudah umum dan wajar sekali, karena yang namanya hutang itu kan pasti ada yang nagih ya teman-teman. Nah, itu selanjutnya itu adalah kedua ya. Jadi yang pertama kan kita mendapatkan sanksi penalti berupa denda. Selanjutnya adalah resiko selanjutnya adalah DC. Jadi kita akan mendapatkan kunjungan dari DC atau telepon. Selanjutnya yang paling berat adalah kita masuk dalam BI checking. Jadi yang namanya layanan yang sudah legal atau resmi itu BI checkingnya sangat berpengaruh.
Apa sih BI checking? Jadi skor kita dalam melakukan kredit itu dicatat oleh Bank Indonesia ya teman-teman. Apabila skor kita sudah sangat buruk atau jelek gitu, karena misalnya gagal bayar ini, itu nanti kita akan kesulitan saat melakukan pinjaman uang di kemudian hari, baik itu di bank atau di pinjaman online yang lain, karena ini transaksinya resmi, legal gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu gagal bayar dan di blacklist gitu ibaratnya. Karena kalau sudah seperti itu ya mau bagaimana lagi, ketika teman-teman ternyata membutuhkan uang, ingin melakukan pinjaman di bank atau di mana itu tidak bisa, karena ya itu tadi, karena teman-teman gagal bayar gitu. Jadi resiko yang paling umum ya 3 tadi adalah denda, kemudian denda atau sanksi berupa tunggakan yang semakin menumpuk gitu ya teman-teman. Karena biasanya pinjaman seperti ini itu dendanya bunga berbunga. Jadi misalnya 30 hari atau 90 hari pertama ini dendanya berapa, kemudian di fase selanjutnya denda ini didendakan lagi gitu, denda atau bunga berbunga gitu istilahnya lah. Nah selanjutnya ya DC tadi sama BI checking. Nah jadi itu ya teman-teman, resiko jika kita gagal bayar pelayanan dari home credit. Pesan saya, teman-teman bijak dalam ingin melakukan pinjaman gitu ya, jangan sampai kita kalah sama gengsi. Jadi utamakan kebutuhan dulu, jangan gengsi. Karena kalau kita hanya kredit barang atau kredit sesuatu atau pinjam sesuatu hanya bermodalkan gengsi ya, dan tidak diimbangi dengan keuangan yang baik, ya resikonya ya ini tadi, bisa gagal bayar gitu ya teman-teman. Semoga video singkat yang saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan buat teman-teman. Jangan sampai gagal bayar. Ini secara khusus itu home credit ya, tapi secara umum itu berlaku untuk semua layanan pinjaman online yang sudah resmi. Hampir semuanya seperti itu. Pokoknya kalau kita sudah sampai gagal bayar ya pasti DC, kemudian sanksi ya denda itu pasti, dan juga BI checking itu yang paling berat. Semuanya seperti itu. Tapi kalau pinjaman yang ilegal ya paling ya DC, tapi ya nggak tahu deh, karena itu tidak ada otoritas yang mengatur. Jadi sekian dulu ya video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka atau tertarik dengan konten-konten yang lain, jangan lupa untuk di subscribe dan komen saja jika ada pertanyaan. Sekian dulu video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.